walaupun dia
menebus diri dengan emas yang sebanyak itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Masyaallah muslimin, sidang jamaah kawin yang berbahagia, ini adalah peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, wabil khusus adalah orang-orang yang kafir. Karena orang-orang yang kafir adalah yang mereka ingkar dan tidak mematuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diajak untuk bertauhid, mereka menolak. Diajak untuk patuh dan mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau. Sehingga kalaupun mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti dan dalam persidangan Allah, mereka menebus kesalahan-kesalahannya atau menebus dirinya dengan berupa kekayaan, maka apa yang mereka lakukan tidak ada gunanya. Dan tentunya kita bersyukur sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan hidayah iman. Karena iman ini, ya, kebetulan kita ini kan Islamnya keturunan Bapak dan Ibu. Ya Bu, kita menjadi Islam itu karena orang tua kita adalah Islam, sehingga otomatis mereka mendidik kita dengan Islam. Dan anugerah Islam ini harus kita syukuri, sehingga ada upaya kita, ada usaha kita untuk memantapkan keislaman kita. Karena Islam tidak hanya sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak hanya sekedar mendirikan sholat, puasa, haji dan zakat, tetapi lebih dari itu. Bahwa Islam adalah penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dapat hidayah ini, dan salah satunya yang diajarkan oleh baginda Rasul untuk mempertahankan keislaman kita, mempertahankan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajar dengan sesuatu yang kita kenal dengan ungkapan ihsan. Kira-kira masih ada yang terkenal di Bapak dan Ibu ihsan Tuhan? Nah Ibu, ihsan Tuhan dan terkenal ya. Di dalam Islam itu ada 3. Yang pertama Islam, iman, Islam, ihsan. Ya. Ihsan ini kalau dalam bahasa kaidah atau bahasa Arab, al-Islam al-ihsanu an ta'budullaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu yang ihsan. Ihsan itu adalah apabila engkau menyembah Allah, anggaplah bahwa engkau melihat akan Allah. Dan bisa anda kira-kira buka kayak Nabi kan, kalau beribadah sholat tadi ya, bisa berjamaah kan, sholat itu menyembah Allah. Allah itu bahwa Allah di hadapan namanya semuanya Bapak dari Ibu. Jadi selanjutnya kata Rasulullah SAW tentang Allah karena akan tahu, baiklah takun tahu. Apabila engkau tidak mampu melihatnya atau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sadarkan dirimu bahwa engkau dilihat oleh Allah. Kenapa dia berlogika ya, jelas ya. Bahwa sadar dengan sadar yang penuh pada saat sholat itu awak dimonitor oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Untuk contoh soalnya lah mudah ini. Awak akan dapat berbuat macam-macam di musola waktu ada monitornya. Pengurus jadi ada tuh. Ya. Itu Allah.
Ya. Nah, untuk menyadarkan diri supaya awak juga dimonitor oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa upaya awak? Upaya awak adalah untuk senantiasa ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak-banyak tekan aja Allah. Banyak-banyak zikir kepada Allah. Itu makanya sebagian dusana awam yang belajar sufi, yang golongan sufi, mereka mempelajari bagaimana tata cara zikir itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga setiap gerak nafas mereka selalu dengan zikir, dan setiap detak jantung mereka selalu dengan zikir. Sehingga kalau itu bersemayam di hati sanubariawan, maka yang akan membantu kesadaran kita akan keberadaan Allah itu adalah Allah sendiri. Ya betul Pak. Itulah makanya untuk penolong di awal melaksanakan suatu ibadah, khususnya sholat, kita bacakan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau bahasa awaknya kan tak ada daya upaya kecuali dengan izin Allah. Secara hakiki dan sabananya tidak ada kekuatan awak kecuali dengan Allah dan dengan izin Allah. Jadi tentunya ini memerlukan proses panjang, memerlukan proses usaha yang maksimal supaya awak sadar. Fa'in lam takun taro fa'in nahu yaraka. Bahwa awak sadar bahwa Allah menjadi awak. Jadi ilustrasi Bapak dan Ibu, ya mungkin salah satu pada saat awak ujian dahulu, kalaupun awak tak tahu ada guru di belakang, tapi itu guru agak lama-lama di belakang awak, Pak rasanya awak menulis. Canggung enggak? Jamin enggak? Jadi dalam berhadapan dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, itu kondisi harap dan cemas itu harus ada taruhi di dalam hati. Ada nama harokat, ada diharapkan dari Allah, Pak. Kasih sayang Allah. Kalau sholat awal tentu bisa masuk ke dalam kebahagiaan ada. Tapi kasih sayang Allah yang maha besar, itulah yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Amal cemaskan, Allah tak memberikan kasih sayangnya kepada orang. Jadi antara harap dan cemas itu, maka awak akan berangsur-angsur dapat mengontrol diri awak kok sadar dimonitor oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk menginginkan dalam surat Al-Imran 2 ayat 191, Allah mengajak kepada awak yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingatlah kalian kepada Allah, yakni kita, supaya zikir kepada Allah itu saat tagak, duduk dan berbaring. Nah kalau lalu apa zikir lewat, Bapak kena sadar kan? Itu maknanya pada saat kalau Bapak kecian, Bismika. Bismika itu bukan dengan Allah, dengan yang bernama Allah. Kita hadirkan keberadaan Allah itu dan kita nyatakan ke diri ini ahya wa amut. Berserta Engkau ya Allah, aku hidup dan mati. Jadi tidak hanya sekedar hafal di bibir pada saat penyerahan diri akan tidur itu. Bismika itu timbul kesadaran bahwa hadirkan Allah, ahya dan amut dalam keadaan hidup dan mati. Sehingga diajarkan dari Rasulullah kalau itu kan bukan hanya baca itu dan kepada ibu. Baca paling tidak digokul, Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian baca
tanaman sargo. Katakan aja disebut tanaman sargo oleh disebut tanaman lepeh. Hebat. Nabi dan wa'iyah salam orang. Bu, Rasul yang kita salamnya ada berapa orang? Pak, Bu, Nabi Muhammad lain. Nabi Ibrahim itu bukan hanya sekedar ibadah tak dasar. Nabi Ibrahim itu bapasan bapak dan ibu. Bila pada saat baginda Rasulullah SAW bersembunyi beliau di saatnya Allah, Muhammad, lepas bawahnya, tolong sampaikan salamku kepada umatku. Awak nama Nabi Muhammad kan? Jadi kecil Nabi Ibrahim, tolong sampaikan salamku kepada umatku dan tolong ceritakan ke mereka tentang sarugu. Yang laweh daerahnya, subur tanahnya. Tanalun ditanam ledok. Maka tanamannya kata beliau adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi setelah awak sadarkan keberadaan Allah untuk lalu itu bacalah itu sampai awak takau. Maka Allah akan latihkan diri kita untuk senantiasa zikir kepada Allah. Jadi tanaman sargo yang hanya di bulan puasa waktu satyo kalalo. Karena pada saat kita tidur tidak ada jaminan untuk awak akan hidupnya bersuap kepada dia dong. Itu makanya pada saat jago kalau awak kacau bersyukur. Bersyukur. Janganlah awak kacau. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Jadi itu landasan supaya awak bisa memantapkan diri dengan ihsan, tingkat tertinggi. Ihsan adalah menyadarkan diri bahwa Allah memonitor awak dalam beribadah. Jadi jangan serupa orang-orang kafir yang disampaikan dalam surah Al-Imran ayat 91 tadi. Mantang awak kayu, mantang awak baga, mantang awak pejabat bisa disogokin. Kalau di hadapan Allah itu dunia beserta isinya tak penuh oleh itu makanya sebagai umat Islam kita disadarkan, diajarkan dan diingatkan supaya yang ada dalam hati itu tidak dunia beserta isinya, tetapi yang ada dalam hati adalah Allah. Jadi kalau Allah yang ada dalam hati, apapun yang kita inginkan Allah akan memenuhinya. Karena kekasih Allah itulah yang diinginkan dicapai oleh setiap hamba Allah. Jadi Bapak dan Ibu, untuk tausiah kita malam ini tentang ihsan. Ilustrasinya jangan sampai bantu orang kafir. Kafir itu kalau tidak tobat, apalagi meninggal, meninggal dalam kekafiran. Kalau meninggal dalam kekafiran, maka tidak ada manfaat. Walaupun bantu orang Cina sesuai. Kalau kaku kan rupanya piti-piti harus berjalan. Dari saat itu sama berlebih. Dan bisa. Jadi untuk itu Bapak dan Ibu, mari kita memanfaatkan peluang Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, memantapkan keyakinan kita kepada Allah dan ibadah yang kita lakukan menyadarkan awak dimonitor, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ada manfaatnya bagi kita bersama dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan kehidupan
Itulah Bapak dan Ibu, dan sebagai manusia memohon maaf kalau dalam penyampaian ada yang tidak berkenan di hati, tidak jaleh ayat-ayatnya, tidak jaleh pasal nabinya. Maka sebagai manusia mau minta maaf, dari maafkan tubuh Pak. Terima kasih banyak, dan kepada Allah aku minta taubat astagfirullahaladzim. Namun sebaliknya kalaupun benar itu kebenaran yang mutlak dari Allah, kebetulan malam yang ke-9 ke ampun dan kebaikan. Marilah kita tutup tausiah dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Segala puji bagi Allah dan Maha Suci Engkau. Asyhadu an la ilaha illa anta, tiada Tuhan, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Engkau. Astaghfiruka, aku bertobat, wa atubu ilaik, bertobat kepada Engkau. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mencatat